usianya 31 tahun. Ia tidak pernah merokok sekalipun dan hampir tidak pernah menyentuh alkohol. Ia adalah seorang wanita Prancis biasa yang rutin berlatih yoga setiap minggu dan menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan. Namun, suatu hari, seorang dokter berkata kepadanya, "Sisa waktu Anda 6 bulan. Paling lama 8 bulan. Kanker paru-paru stadium 4. Sudah menyebar ke otak dan tulang. Operasi tidak mungkin dilakukan." Ini adalah diagnosis dari sebuah rumah sakit universitas terkemuka di Paris. Diagnosis yang diberikan oleh salah satu dokter onkologi terbaik di Prancis. Sahabatnya selama 10 tahun, Chloe, setelah mendengar berita itu, mengambil sebuah keputusan. "Ayo kita lakukan perjalanan terakhir." Mereka akan pergi ke negara yang telah diimpikan oleh Amélie selama 10 tahun. Negara yang membuatnya jatuh cinta pada sinema dan musik gamelan, bahkan membuatnya belajar bahasa Indonesia, tetapi belum pernah ia kunjungi. Negara itu adalah Indonesia. Itu adalah perjalanan untuk memenuhi keinginan terakhir sebelum kematian menjemput. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam perjalanan itu. Setelah menjalani pemeriksaan di sebuah rumah sakit di Indonesia, seorang dokter mengatakan hal ini bukan kanker paru-paru. Ini salah diagnosis. Vonis mati itu dibatalkan. Rumah sakit terbaik di Prancis telah membuat kesalahan, dan Indonesia memperbaikinya. Perjalanan terakhir itu berubah menjadi sebuah kehidupan baru. Mulai sekarang, saya akan membagikan catatan keajaiban selama 14 hari itu. 15 Maret tahun 2024. Saya menangis terseduh-seduh di dalam pesawat menuju Paris. Penumpang di sebelah saya tampak tidak nyaman, tetapi saya tidak punya tenaga untuk memedulikannya. Di ponsel saya, ada satu pesan singkat dari sahabat saya selama 10 tahun, Amélie. "Chloe, aku divonis kanker paru-paru stadium 4. Sisa hidupku 6 bulan. Seorang wanita berusia 31 tahun yang tidak pernah merokok, rutin yoga, makan salad, dan berlari di sepanjang tepi sungai Seine. Bagaimana mungkin ia menderita kanker paru-paru stadium 4? Saat saya melihat wajah Amélie hari itu, saya tahu ini bukan lelucon. "Halo, nama saya Chloe Dubois. Saya berusia 29 tahun dan bekerja sebagai manajer pemasaran di Lyon. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah tentang sahabat saya selama 10 tahun, Amélie Dubois. Tepatnya, ini adalah kisah tentang sistem medis Prancis yang hampir membunuhnya, dan Indonesia yang menyelamatkannya. Saya pertama kali bertemu Amélie pada tahun 2014. Saat itu, saya adalah mahasiswa baru di jurusan bisnis di Universitas Sorbonne, dan Amélie adalah mahasiswa tahun kedua di Fakultas Desain Grafis di gedung sebelah. Kami kebetulan duduk di meja yang sama di kafe perpustakaan kampus, dan di layar laptop Amélie, sedang diputar sebuah film Indonesia. Melihat itu, saya merasa senang dan memulai percakapan. Saya juga sedang menonton film itu. Sejak saat itu, kami menjadi tak terpisahkan. Jurusan kami berbeda, angkatan kami berbeda, dan kepribadian kami bertolak belakang, tetapi kami memiliki satu kesamaan yang krusial. Kami berdua benar-benar jatuh cinta pada budaya Indonesia. Amélie berasal dari Marseille, dan saya dari Lille. Kami berdua dibesarkan dalam keluarga kelas menengah Prancis yang tipikal. Tidak ada hubungan apapun dengan Indonesia. Namun, entah bagaimana, kami berdua terpesona oleh negara itu. Kecintaan Amélie pada Indonesia dimulai pada tahun 2011 ketika film The Raid, Serbuan Maut, mengguncang dunia. Sebagian besar orang Prancis hanya menganggapnya sebagai film aksi yang seru, tetapi Amélie berbeda. Film itu menjadi gerbang baginya untuk menjelajahi sinema Indonesia, dan tidak berhenti di situ. Ia mulai mendalami drama, musik, acara televisi, hingga kuliner Indonesia. Ketika saya bertemu Amélie, ia sudah belajar bahasa Indonesia secara otodidak. Ia bisa membaca tulisan Indonesia dengan lancar dan melakukan percakapan sederhana sehari-hari. Ia menonton tutorial bahasa Indonesia di YouTube, mencoba menonton film tanpa takarir, dan bahkan mengunduh aplikasi pertukaran bahasa untuk mencari teman dari Indonesia. Saya benar-benar kagum. Saya juga menyukai budaya Indonesia, tetapi saya belum pernah bertemu orang yang seserius Amélie. Setiap Jumat malam, kami berkumpul di asrama untuk menonton maraton film Indonesia. Ada apa dengan cinta? Laskar Pelangi. Pengabdi Setan. Kami menonton semua film populer pada masa itu bersama-sama. Amélie akan menirukan dialog, menganalisis gaya busana para aktor, dan mencari lokasi syuting, sambil berkata bahwa suatu hari nanti ia pasti akan pergi ke Indonesia untuk melihat tempat-tempat itu secara langsung. Musik juga menjadi bagian penting. Amélie sudah mengenal musisi seperti Rich Brian dan Nicky jauh sebelum mereka terkenal secara global di Eropa. Ia sangat menyukai mereka sampai hafal video musik debut mereka dan tahu nama serta tanggal lahir para artis itu. Ia akan menunggu album fisik dikirim ke Prancis, mengumpulkan merchandise, dan aktif di komunitas penggemar. Saya lebih condong ke film, sementara Amélie lebih ke musik, tetapi kami saling menghormati dan menikmati hobi masing-masing. Persahabatan kami berlanjut bahkan setelah lulus kuliah.
Amelie tetap di Paris dan bekerja sebagai desainer grafis, sementara saya pindah ke Lyon untuk bekerja di sebuah perusahaan pemasaran. Jarak fisik memisahkan kami, tetapi kami melakukan panggilan video hampir setiap hari. Ketika ada film Indonesia baru yang dirilis, kami akan menontonnya bersama dan berbagi reaksi secara real-time. Ketika musisi favorit kami merilis lagu baru, kami akan saling berbagi tautan dengan penuh semangat. Kami hanya punya satu mimpi bersama, suatu hari nanti, kami harus pergi ke Indonesia. Berbelanja batik di Pasar Tanah Abang, mengenakan kebaya dan berfoto di Candi Borobudur, makan nasi goreng di pinggir jalan di Jakarta, menonton pertunjukan seni di Ubud, dan melihat matahari terbenam di pantai Bali sambil makan ikan bakar Jimbaran. Kami telah menyempurnakan daftar keinginan ini selama bertahun-tahun, selalu berkata, suatu hari nanti. Namun sebelum suatu hari nanti itu tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi pada Amelie. Pada Januari 2024, Amelie mulai batuk. Awalnya, kami mengira itu hanya flu musim dingin biasa. Musim dingin di Paris bisa sangat menusuk, tetapi setelah 2 minggu, batuknya tidak kunjung berhenti. Malah semakin parah. Awal Februari, Amelie menelepon saya, melalui video call. Wajahnya pucat. Ia bilang ada darah dalam dahatnya saat batuk. Awalnya ia pikir itu hanya ilusi, tetapi hal yang sama terjadi untuk kedua dan ketiga kalinya. Punggung saya merinding. Saya menyuruhnya segera ke dokter. Masalah dengan sistem medis Prancis dimulai dari sini. Tempat pertama yang Amelie kunjungi adalah Médecin Traitant, dokter umum, di lingkungannya. Di Prancis, tidak peduli seberapa mendesak situasinya, Anda tidak bisa langsung pergi ke rumah sakit besar. Anda harus terlebih dahulu menemui dokter umum. Dan hanya jika dokter umum menganggapnya perlu, ia akan menulis surat rujukan ke spesialis. Proses ini saja bisa memakan waktu beberapa hari hingga seminggu. Dokter umum Amelie menyarankan untuk melakukan röntgen dada. Namun, janji temu untuk röntgen baru tersedia 3 hari kemudian. Setelah menunggu 3 hari dan melakukan röntgen, dokter mengatakan ada bayangan aneh yang terlihat. Dokter umum menulis surat rujukan untuk CT scan. Menunggu janji temu CT scan memakan waktu seminggu lagi. Pada tanggal 20 Februari 2024, Amelie akhirnya menjalani CT scan. Dan ia harus menunggu 5 hari lagi untuk mendapatkan hasilnya. 28 Februari 2024. Saya tidak akan pernah melupakan tanggal itu. Saya menerima telepon dari Amelie. Begitu saya menjawab, saya mendengar suara isak tangis. Ia tidak bisa berbicara dengan benar. Jantung saya serasa jatuh. Saya punya firasat buruk. Setelah menenangkannya cukup lama, Amelie akhirnya menjelaskan situasinya. Kanker paru-paru stadium 4. Karsinoma non-sel kecil. Ukuran tumor 3,5 cm. Terdeteksi penyebaran ke kelenjar getah bening. Diduga menyebar ke otak dan tulang. Operasi tidak mungkin. Hanya bisa memperpanjang hidup dengan kemoterapi. Perkiraan harapan hidup, 6 hingga 8 bulan. Saya tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar itu. Usianya baru 31 tahun. Ia tidak merokok, tidak minum alkohol, dan sangat rajin berolahraga. Bagaimana mungkin ia menderita kanker paru-paru stadium 4? Diagnosis itu dibuat di Hôpital de la Pitié, Salpêtrière, sebuah rumah sakit afiliasi Universitas Sorbonne. Salah satu rumah sakit kanker terkemuka tidak hanya di Prancis, tetapi juga di dunia. Karena diagnosis datang dari tempat seperti itu, kami tidak meragukannya. Orang tua Amelie menyarankan untuk mencari opini kedua. Jadi, kami pergi ke Institut Curie, rumah sakit kanker terkemuka lainnya di Paris. Hasilnya sama. Kanker paru-paru non-sel kecil stadium 4. Operasi tidak mungkin, kemoterapi adalah satu-satunya pilihan. Dengan 2 rumah sakit memberikan diagnosis yang sama, kami tidak punya pilihan selain menerimanya sebagai keputusan final. Amelie hancur lebur. Begitu juga saya. Kami menangis setiap malam melalui panggilan video. Amelie tidak bisa mengerti mengapa ia harus menderita penyakit ini. Ia bilang ia sudah sangat menjaga kesehatannya, mengapa hal ini harus terjadi padanya. Saya tidak bisa memberikan jawaban apapun. Kata-kata penghiburan tidak mau keluar dari mulut saya hanya bisa ikut menangis. Awal Maret, Amelie menjalani sesi kemoterapi pertamanya. Dan efek sampingnya dimulai. Rambutnya mulai rontok, dan ia tidak bisa berhenti muntah. Mulutnya sariawan parah sehingga ia bahkan tidak bisa menelan air dengan benar. Berat badannya turun 3 kilogram hanya dalam seminggu. Amelie berkata kepada saya, daripada hidup beberapa bulan lagi dalam penderitaan seperti ini, aku lebih suka menghabiskan sisa waktuku dengan nyaman. Aku ingin berhenti kemoterapi. Hati saya hancur mendengar kata-kata itu. Dan pada saat itu, sebuah ide melintas di benak saya. Indonesia. Negara yang telah kami impikan selama 10 tahun. Tempat yang kami janjikan akan kami kunjungi suatu hari nanti. Tempat yang belum pernah kami datangi. Jika Amelie benar-benar hanya memiliki sisa waktu 6 bulan, tidakkah seharusnya saya membawanya ke tempat yang paling ingin ia kunjungi? Saya berkata kepada Amelie, ayo kita ke Indonesia. Kita berdua.
Kita wujudkan semua yang ada di daftar keinginan kita. Sejak saya memutuskan untuk membawa Amelie ke Indonesia, saya mulai mempersiapkan segalanya seperti orang gila. Awalnya, Amelie menganggapnya konyol. Aku sedang menjalani kemoterapi, perjalanan ke luar negeri macam apa, tanyanya. Tubuhku lemah begini, bagaimana aku bisa terbang selama 14 jam ke Indonesia? Saya tidak menyerah. Saya bertanya langsung kepada dokter yang menanganinya. Dokter mengatakan ada jeda sekitar 2 hingga 3 minggu di antara siklus kemoterapi dan bepergian dimungkinkan pada saat itu. Tentu saja, ia tidak boleh memaksakan diri, tetapi untuk kesehatan mental pasien, perjalanan justru bisa membantu. Mendengar itu, saya langsung mulai membuat rencana. Pertama adalah tiket pesawat. Tidak ada penerbangan langsung dari Paris ke Jakarta. Kami harus transit, dan mengingat kondisi Amelie, semakin pendek waktu transit, semakin baik. Setelah membandingkan beberapa pilihan, saya memilih penerbangan langsung Garuda Indonesia dari Amsterdam ke Jakarta. Kami bisa naik kereta cepat dari Paris ke Amsterdam. Waktu penerbangan sekitar 14 jam. Itu adalah cara tercepat untuk sampai di sana tanpa transit yang panjang setelah penerbangan utama. Saya memesan kursi di kelas bisnis. Bertahan selama 14 jam di kelas ekonomi akan terlalu berat bagi tubuh Amelie yang sudah lemah. Di kelas bisnis, kursinya bisa direbahkan sepenuhnya menjadi tempat tidur, dan ruangnya lebih luas sehingga ia bisa lebih nyaman. Masalahnya adalah harga. 2 tiket pulang pergi kelas bisnis. Sekitar 5.000 euro per orang. Untuk 2 orang, totalnya 1.000 senyatan euro. Itu adalah beban bagi saya, tetapi lebih parah lagi bagi Amelie. Tabungannya sudah habis karena biaya kemoterapi. Tahukah Anda betapa menakutkannya biaya medis di Prancis, bahkan dengan asuransi? Biaya sesi kemoterapi pertama Amelie saja sekitar 200.000 euro. Meskipun ada asuransi Carte Vitale dan asuransi swasta, Mutuelle, biaya yang harus ditanggung sendiri tetap signifikan. 1 kali CT scan biayanya sekitar 300,400 euro setelah asuransi, bronkoskopi bisa lebih dari 1.000 euro. Hanya dalam sebulan setelah diagnosis, puluhan ribu euro telah dihabiskan untuk biaya medis. Saya membuat keputusan. Aku yang akan membayar tiket pesawat, kata saya kepada Amelie. Amelie menangis terseduh-seduh. Ia bilang saya tidak seharusnya menghabiskan uang sebanyak itu untuknya. Sambil tersenyum, saya berkata, kita sudah berjanji akan ke Indonesia selama 10 tahun tapi tidak pernah kesampaian. Ini benar-benar kesempatan terakhir. Aku juga ingin pergi, bukan hanya mengantarmu. Sebenarnya itu bukan kebohongan. Saya juga sangat ingin pergi ke Indonesia. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri negara yang selama ini hanya saya lihat melalui film. Hanya saja, saya tidak pernah membayangkan akan pergi dalam situasi seperti ini. Saya membayar tiket pesawat dengan kartu kredit secara cicilan. Cicilan 12 bulan. Itu bukan beban yang ringan, tetapi masih bisa saya tangani. Akomodasi juga harus dipesan. Karena kami akan tinggal selama 2 minggu, Airbnb sepertinya lebih baik daripada hotel. Kami butuh ruang yang nyaman agar Amelie bisa beristirahat kapan saja. Saya menemukan sebuah apartemen studio yang bersih di dekat area Menteng, Jakarta. Sekitar 1 juta rupiah per malam. Untuk 2 minggu, totalnya sekitar 14 juta rupiah. Harga yang masuk akal untuk lokasi di pusat Jakarta. Saya juga menyusun jadwal perjalanan, mempertimbangkan stamina Amelie agar tidak terlalu melelahkan. Kami hanya akan mengunjungi 1 atau 2 tempat per hari, dengan banyak waktu istirahat di antaranya. Berdasarkan daftar keinginan 10 tahun kami, saya menyusun tempat-tempat yang wajib dikunjungi, berbelanja di Grand Indonesia, tur kuliner di Jalan Sabang, jalan-jalan di Kota Tua, menikmati pertunjukan seni di Taman Ismail Marzuki, makan malam di tepi teluk di Ancol, tur kafe di Senopati, dan tempat yang paling ingin Amelie kunjungi, Miles Films, rumah produksi film-film favoritnya. Tentu saja kami tidak bisa masuk, tetapi ia ingin setidaknya berfoto di depan gedungnya. Tempat di mana para sineas yang ia kagumi selama 10 tahun bekerja setiap hari. Bagi Amelie, itu seperti tanah suci. Saya juga membeli asuransi perjalanan. Riwayat penyakit Amelie menjadi masalah. Sebagian besar asuransi perjalanan tidak menanggung kondisi yang sudah ada sebelumnya. Setelah membandingkan beberapa perusahaan asuransi, saya menemukan polis yang hanya menanggung penyakit baru atau kecelakaan yang tidak terkait dengan kondisi yang sudah ada. Itu tidak sempurna, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Tanggal keberangkatan ditetapkan pada 27 April 2024. Hari itu adalah dimulainya jeda 3 minggu setelah siklus kemoterapi kedua Amelie. Kami memutuskan untuk menghabiskan 2 dari 3 minggu itu di Indonesia. Orang tua Amelie sangat khawatir. Apakah tidak apa-apa membiarkan putri mereka yang sedang berjuang melawan kanker bepergian ke luar negeri? Bagaimana jika kondisinya memburuk di Indonesia? Saya meyakinkan orang tua Amelie. Saya bilang saya pernah mendengar bahwa sistem medis di Indonesia untuk pasien internasional cukup baik, bahkan lebih baik dari yang dibayangkan orang Eropa. Jika ada keadaan darurat,
kita bisa pergi ke rumah sakit di Indonesia. Sejujurnya, saya juga tidak tahu banyak tentang layanan kesehatan di Indonesia. Saya hanya membaca informasi di internet. Biaya medis di Indonesia jauh lebih murah daripada di Prancis, waktu tunggunya singkat, dan kualitas medisnya berstandar internasional. Saat itu, saya tidak tahu bahwa sistem medis Indonesia akan mengubah hidup Amelie sepenuhnya. 27 April 2024. Pagi hari, akhirnya tiba hari keberangkatan. Dari Paris, kami naik kereta ke Bandara Schiphol di Amsterdam. Ayah Amelie mengantar kami ke stasiun. Saat berpamitan dengan orang tuanya, Ibu Amelie memeluk saya erat. Tolong jaga putri kami. Apapun yang terjadi, tetaplah di sisinya, katanya. Saya berjanji, jangan khawatir. Saya pasti akan menjaganya dengan baik. Saat kami masuk ke dalam bandara, Amelie menoleh ke belakang. Orang tuanya melambaikan tangan. Amelie balas melambai. Pemandangan itu terasa seperti perpisahan terakhir, dan hati saya terasa berat. Kami check-in, melewati keamanan, dan duduk di depan gerbang. Masih ada sekitar 2 jam sebelum keberangkatan. Amelie menatap pesawat di luar jendela dan berkata, "Kita benar-benar akan ke Indonesia." Rasanya seperti mimpi, saya merasakan hal yang sama. Perjalanan yang telah kami impikan selama 10 tahun. Saya tidak pernah menyangka akan pergi dalam situasi yang menyedihkan ini, tetapi setidaknya, kami akhirnya pergi. Waktu boarding tiba. Sebagai penumpang kelas bisnis, kami bisa naik lebih dulu. Begitu duduk di kursinya, Amelie menghela napas lega. Kursinya sangat luas dan nyaman. Pramugari datang dan menawarkan minuman. Ia menyapa kami dengan ramah dalam bahasa Inggris dengan aksen Indonesia yang khas. "Selamat datang," mata Amelie berbinar. Kita benar-benar ada di pesawat Garuda Indonesia. Mendengar bahasa Indonesia secara langsung, rasanya baru benar-benar nyata. Pesawat lepas landas. Pemandangan Amsterdam yang terang benderang perlahan mengecil dan menghilang di balik awan. 14 jam lagi, kami akan tiba di Indonesia. Amelie memegang tangan saya. Tangannya dingin. Ia bilang tangan dan kakinya selalu dingin karena efek samping kemoterapi. Saya menggenggam tangannya erat. "Ini bisa jadi perjalanan terakhir kita, kan?" kata Amelie. "Jadi, ayo kita nikmati tanpa penyesalan. Lakukan semua yang ingin kita lakukan, makan semua yang ingin kita makan, dan lihat semua yang ingin kita lihat." Saya mengangguk. "Ya, mari kita nikmati tanpa penyesalan." Saat itu kami benar-benar tidak tahu bahwa ini bukanlah perjalanan terakhir, melainkan sebuah awal yang baru. Setelah 14 jam penerbangan, kami akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu turun dari pesawat, Amelie menghirup napas dalam-dalam. "Ini udara Indonesia," katanya sambil tersenyum. Sebenarnya tidak ada aroma khusus di dalam bandara, tetapi saya bisa mengerti perasaannya. Ia akhirnya menginjakan kaki di negara yang telah diimpikannya selama 10 tahun. Kami melewati imigrasi dan mengambil bagasi kami. Bandara Soekarno-Hatta terasa modern dan sibuk. Suasananya benar-benar berbeda dari bandara di Paris. Kami memutuskan untuk naik kereta bandara ke pusat kota Jakarta. Naik taksi mungkin lebih nyaman, tetapi Amelie ingin merasakan transportasi umum. Ia ingin mencoba kereta yang sering ia lihat di film-film Indonesia. Setelah membeli tiket, kami naik kereta bandara menuju stasiun BNI City. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit. Amelie tidak mau ketinggalan pemandangan di luar jendela. Kompleks perumahan, sawah, desa-desa kecil, ia berkata semuanya persis seperti yang ia lihat di film dan itu membuatnya takjub. Dari stasiun BNI City, kami melanjutkan perjalanan dengan taksi ke apartemen kami di Menteng. Saat kami tiba di akomodasi, waktu menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Kami berdua lelah karena tidak bisa tidur nyenyak di pesawat. Amelie terlihat sangat letih. Staminanya menurun drastis karena efek samping kemoterapi. Saya menyuruhnya untuk istirahat terlebih dahulu. Saya akan keluar membeli makan malam. Amelie mengucapkan terima kasih dan berbaring di tempat tidur. Ia tertidur dalam waktu kurang dari 5 menit. Saya keluar sendirian, jalanan Menteng terhampar di depan mata saya. Wow, benar-benar seperti yang saya bayangkan. Gedung-gedung peninggalan kolonial bercampur dengan bangunan modern, pepohonan rindang di mana-mana, dan hiruk-pikuk lalu lintas yang khas. Saya pertama kali masuk ke sebuah minimarket. Saya membeli beberapa makanan ringan yang mungkin disukai Amelie, keripik singkong, teh botol, dan beberapa mie instan cup. Totalnya sekitar Rp75.000, atau sekitar 5 euro. Jika saya membeli sebanyak ini di minimarket di Paris, harganya bisa mencapai 15 euro. Selanjutnya, saya mencari makan malam. Di dekat akomodasi, ada sebuah warung sate yang ramai. Saya bertanya apakah bisa dibungkus, dan mereka bilang bisa. Saya memesan sate ayam untuk 2 porsi dan membawanya kembali. Harganya Rp5.000 untuk 2 porsi. Ketika saya kembali, Amelie baru saja bangun. Ia tidur sekitar 1 jam dan merasa sedikit lebih baik. Saya menata makanan yang saya beli di atas meja. Mata Amelie berbinar.
Sate, teh botol, persis seperti yang aku lihat di film. Amelie makan satenya dengan lahap. Ia bilang nafsu makannya hilang karena kemoterapi, tetapi malam itu ia menghabiskan semuanya, bahkan menyapu bersih bumbu kacangnya. Sepertinya makanan Indonesia cocok di lidahnya. Setelah makan malam, kami berjalan-jalan santai di sekitar Menteng. Malam hari, suasana menjadi lebih hidup. Lampu-lampu jalanan menyala, dan banyak orang bersantai di taman-taman kecil. Amelie berdiri di tengah trotoar, memutar badannya 360 derajat, dan berkata, "Jadi ini Indonesia. Aku benar-benar ada di Indonesia." Matanya berkaca-kaca, saya tidak tahu apakah itu air mata kebahagiaan atau kesedihan. Mungkin keduanya. Kebahagiaan karena akhirnya berada di tempat yang diimpikannya selama 10 tahun, dan kesedihan karena ini mungkin menjadi yang terakhir. Saya memeluk Amelie erat. Kami berdiri berpelukan dalam diam untuk waktu yang lama. Hari pertama berlalu begitu saja. Kami tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Hanya tiba, istirahat, pergi ke minimarket, makan malam, dan berjalan-jalan. Itu adalah hari yang biasa. Tetapi bagi Amelie, itu mungkin hari paling istimewa di dunia. Sebelum tidur, Amelie berkata, "Chloe, terima kasih. Hari ini adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupku." Saya tersenyum dan menjawab, "Ini baru hari pertama. Masih ada 13 hari lagi. Hari-hari yang lebih bahagia akan datang." Saat itu, saya benar-benar tidak tahu bahwa yang akan datang bukanlah sekadar hari yang lebih bahagia, tetapi hari yang akan mengubah hidupnya. Hari kedua di Indonesia, perjalanan mewujudkan daftar keinginan kami dimulai. Tujuan pertama adalah Monumen Nasional, Monas. Amelie selalu ingin melihat ikon Jakarta itu secara langsung. Pagi-pagi kami berangkat. Amelie berdiri terpaku di depan monumen itu untuk waktu yang lama. "Ini jauh lebih megah daripada yang aku lihat di foto," katanya. Skalanya terasa berbeda saat dilihat langsung. Kami naik ke puncak untuk melihat pemandangan kota Jakarta dari atas. Wajah Amelie tampak bersemangat. Meskipun rambutnya sudah menipis, senyumnya terlihat sangat tulus. Di foto, Amelie terlihat sangat bahagia. Setelah itu, kami makan siang. Kami pergi ke sebuah restoran di dekat sana yang menyajikan soto Betawi. Amelie sangat ingin mencobanya setelah melihatnya di sebuah acara kuliner. Ketika soto disajikan, Amelie berseru kagum. Sup santan kental dengan potongan daging dan jeroan hidangan yang tidak pernah ia temui di Prancis. Setelah mencicipi kuahnya, matanya membelalak. "Ini enak sekali, rasanya menghangatkan tubuh." Sore harinya, kami pergi ke kota tua. Area itu benar-benar indah. Bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial Belanda berjejer di sepanjang alun-alun yang luas. Rasanya seperti masuk ke mesin waktu dan kembali ke masa lalu. Amelie berhenti di setiap sudut untuk mengambil foto. "Luar biasa tempat seperti ini ada di tengah-tengah Jakarta yang modern," katanya. Sore harinya, kami beristirahat. Kami kembali ke apartemen dan Amelie tidur siang. Staminanya cepat sekali habis. Itu adalah efek samping dari kemoterapi. Malamnya, kami pergi ke daerah Kemang. Amelie mendengar bahwa Kemang adalah pusat seni dan budaya anak muda Jakarta. Suasana di sana sangat berbeda. Penuh dengan energi muda. Di sepanjang jalan, ada banyak kafe, galeri seni, dan butik-butik unik. Kami berjalan-jalan dan menikmati suasana kreatif di sana. Kami makan malam di sebuah restoran yang menyajikan masakan Padang. Amelie belum pernah mencoba konsep di mana semua hidangan disajikan di meja, dan kita hanya membayar apa yang kita makan. Ia sangat terkesan. "Rendangnya luar biasa," katanya. Di Paris, satu porsi rendang di restoran Indonesia bisa 20 euro. Di sini harganya sangat terjangkau. Memang benar, harga makanan di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di Prancis. Setelah makan malam, kami pergi ke Ancol. Satu lagi dari daftar keinginan Amelie. Menikmati suasana malam di tepi laut Jakarta. Angin laut terasa sejuk. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Sambil duduk di tepi dermaga, kami menikmati suasana. Amelie berkata sambil tersenyum. "Mati setelah ini pun aku tidak akan menyesal." Itu adalah lelucon. Tetapi hati saya terasa sakit. Kata mati tidak terdengar seperti lelucon lagi. 1 minggu berlalu dengan cepat. Setiap hari kami mengunjungi tempat baru, mencoba makanan baru, dan mendapatkan pengalaman baru. Setiap malam Amelie akan merapikan foto-foto hari itu dengan wajah bahagia. "Ini minggu terbaik dalam hidupku," katanya berulang kali. "Saya juga sangat bahagia. Bisa memenuhi keinginan terakhir sahabat saya, bisa menciptakan kenangan bersama." Namun, pada hari ke-8 perjalanan kami, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pagi hari ke-8. Amelie tidak bisa bangun. Malam sebelumnya ia baik-baik saja. Ia memang bilang lelah, tetapi tidak mengeluh sakit. Tetapi pagi itu, saya menemukan Amelie tidak bisa bergerak di tempat tidurnya. Ia demam tinggi.
Saat saya menyentuh dahinya, panas sekali. Termometer menunjukkan suhu di atas 39 derajat Celcius. Dengan suara lemah, Amelie berkata, badanku sakit sekali. Aku tidak bisa bergerak. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya pernah mendengar bahwa demam tinggi pada pasien kemoterapi sangat berbahaya. Dengan sistem kekebalan yang lemah, infeksi bisa mengancam jiwa. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran saya kosong. Ini Indonesia, bukan Prancis. Saya tidak tahu harus ke rumah sakit mana, atau bagaimana cara ke sana. Saya segera menelepon nomor darurat 112. Saya tahu itu adalah nomor darurat di Indonesia. Operator yang menjawab berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. Setelah saya menjelaskan situasinya, mereka berkata akan segera mengirim ambulans. Ambulans tiba dalam 10 menit. Di Prancis, terkadang kita harus menunggu lebih dari 30 menit untuk ambulans. 10 menit, saya terkejut. Petugas medis naik dan memeriksa kondisi Amelie. Mereka dengan cepat memeriksa tekanan darah, suhu, dan saturasi oksigen, lalu berkata kami harus ke rumah sakit. Mereka akan membawa kami ke rumah sakit besar terdekat. Di dalam ambulans, saya sangat cemas. Amelie memejamkan mata. Napasnya terdengar berat. Apakah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi? Apakah kami datang ke Indonesia hanya untuk berakhir seperti ini? Kami tiba di unit gawat darurat rumah sakit. Amelie segera dipindahkan ke tempat tidur. Dokter dan perawat bergerak cepat. Saya hanya bisa berdiri di samping dan melihat. Beberapa saat kemudian, seorang dokter menghampiri saya. Ia bisa berbahasa Inggris. Ia menjelaskan kondisi pasien. Penyebab demam tinggi adalah infeksi. Sepertinya infeksi bakteri terjadi karena sistem kekebalannya yang lemah akibat kemoterapi. Ia bilang perlu diberikan antibiotik. Saya bertanya, apakah situasinya berbahaya? Dokter menjawab, jika kita memulai pengobatan sekarang, ia akan baik-baik saja. Untungnya Anda datang dengan cepat. Saya menghela napas lega. Tetapi kemudian dokter itu bertanya, Anda bilang pasien didiagnosis kanker paru-paru stadium 4, apakah Anda membawa surat diagnosis atau hasil tes? Saya mengangguk. Untuk berjaga-jaga, saya membawa salinan surat diagnosis dan hasil tes dari rumah sakit di Prancis. Saya mengambil dokumen-dokumen itu dari tas saya dan memberikannya kepada dokter. Dokter itu melihat dokumen-dokumen itu untuk waktu yang lama. Saya juga membawa hasil CT scan dalam sebuah USB. Dokter itu menyambungkannya ke komputer dan melihat gambarnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Tunggu sebentar, katanya. Ini sedikit aneh. Jantung saya serasa berhenti. Apa yang aneh? Apakah lebih buruk dari yang kami kira? Apakah kankernya sudah menyebar lebih jauh? Dokter itu berkata. Bukan itu. Maksud saya gambar CT scan ini. Menurut saya, ini tidak terlihat seperti kanker paru-paru stadium 4. Saya tidak mengerti apa yang ia maksud. Dokter itu menjelaskan, tentu saja, saya tidak bisa memastikannya. Tetapi hanya dari gambar ini, bentuk dan lokasi tumornya terlihat sedikit berbeda dari karsinoma non-sel kecil pada umumnya. Untuk memastikannya, kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya terpana. 2 rumah sakit terbaik di Prancis memberikan diagnosis yang sama, dan sekarang seorang dokter di Indonesia mengatakan itu mungkin berbeda. Dokter itu berkata, saat ini, prioritasnya adalah mengobati infeksi. Mari kita rawat inap pasien untuk terapi antibiotik. Dan setelah kondisinya stabil, bagaimana jika kita melakukan pemeriksaan lebih detail? Tentu saja, kita memerlukan persetujuan pasien. Saya mengangguk. Yang terpenting adalah menyembuhkan Amelie terlebih dahulu. Amelie dirawat di rumah sakit hari itu. Ia mendapatkan kamar pribadi. Kamarnya sangat bersih. Suasananya benar-benar berbeda dari rumah sakit di Prancis. Kamarnya luas. Kamar mandinya bersih, dan perawat datang secara teratur untuk memeriksa kondisinya. Saya duduk di samping Amelie, memegang tangannya. Amelie tertidur saat menerima infus antibiotik. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Kata-kata dokter itu terus terngiang di kepala saya. Tidak terlihat seperti kanker paru-paru stadium 4. 2 rumah sakit di Prancis, termasuk rumah sakit afiliasi Sorbonne dan Institut Curie, memberikan diagnosis yang sama. Mungkinkah mereka salah? Rasanya tidak mungkin. Tetapi di sisi lain, secercah harapan muncul. Bagaimana jika itu benar-benar salah diagnosis? Bagaimana jika Amelie tidak harus mati? Sepanjang malam, saya mencari di internet. Kasus salah diagnosis kanker paru-paru. Diagnosis karsinoma non-sel kecil. Ternyata ada cukup banyak hasil pencarian. Ada kasus salah diagnosis, terutama untuk jenis tumor langka, kadang-kadang bisa salah didiagnosis sebagai kanker paru-paru biasa. Saya membuat keputusan. Setelah kondisi Amelie stabil, kami akan melakukan pemeriksaan detail. Pengobatan infeksi Amelie menunjukkan hasil dalam 3 hari. Demamnya turun dan kondisinya stabil. Dokter mengatakan sekarang saatnya untuk melanjutkan dengan pemeriksaan detail.
Saya menjelaskan situasinya kepada Amelie, bahwa dokter UGD melihat gambar CT scan dan mengatakan ada sesuatu yang aneh, bahwa itu tidak terlihat seperti kanker paru-paru stadium 4. Reaksi Amelie campur aduk, antara harapan dan keraguan. Chloe, dua rumah sakit di Paris memberikan diagnosis yang sama. Rumah sakit universitas, Institut Curie. Tidak mungkin mereka salah, kan? Saya juga memikirkan hal itu. Tetapi rasanya tidak mungkin dokter di Indonesia akan mengatakan hal seperti itu tanpa dasar. Setelah berpikir sejenak, Amelie berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan tesnya. Kita sudah sampai di sini, setidaknya kita harus memastikannya." Rumah sakit menjadwalkan pemeriksaan detail untuk kami di pusat pasien internasional mereka. Staf di sana sangat ramah dan membantu kami dalam bahasa Inggris. Ketika saya menjelaskan situasi pasien, mereka mengatakan akan melakukan tes sesegera mungkin. Tanggal janji temu adalah 2 hari kemudian. Di Prancis, untuk mendapatkan janji temu pemeriksaan detail seperti ini, kami harus menunggu setidaknya 2 minggu hingga 1 bulan. 2 hari, saya sekali lagi terkejut. 2 hari kemudian, kami pergi ke pusat pasien internasional di rumah sakit itu. Gedung rumah sakit itu sangat besar, modern, dan bersih. Begitu kami masuk ke lobi, kami langsung melihat meja resepsionis pusat pasien internasional. Seorang staf menyambut kami dalam bahasa Inggris dan memandu kami. Pertama, kami bertemu dengan seorang spesialis paru, Dr. Santoso. Ia adalah seorang pria berusia awal 50-an yang fasih berbahasa Inggris. Ia bilang pernah mengikuti fellowship di luar negeri. Dr. Santoso dengan cermat memeriksa surat diagnosis dan gambar CT scan dari Prancis. Setelah melihatnya cukup lama, ia mengerutkan kening. Menurut saya juga, ada beberapa bagian yang aneh di sini. Amelia bertanya, "Apa yang aneh, dok?" Dr. Santoso menjelaskan, biasanya, pada karsinoma non-sel kecil stadium 4, bentuk atau pola pertumbuhan tumor menunjukkan karakteristik tertentu. Tetapi dalam gambar ini, batas tumornya relatif bersih, dan kecepatan pertumbuhannya tampaknya lambat untuk stadium 4. Tentu saja, untuk memastikannya, kita perlu pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan? Ya. Pertama, kita akan melakukan CT scan ulang. Dan akan lebih baik jika kita melakukan biopsi jaringan lagi melalui bronkoskopi. Meskipun kita memiliki hasil biopsi dari Prancis, memeriksanya sekali lagi akan lebih akurat. Saya khawatir tentang biayanya. Di Prancis, tes seperti ini akan menelan biaya ribuan euro. Kira-kira berapa biayanya? Dr. Santoso menjawab, CT scan sekitar 3 juta rupiah, bronkoskopi sekitar 6 juta rupiah, dan biopsi jaringan akan menambah sekitar 4 juta rupiah. Totalnya sekitar 13 juta rupiah, 13 juta rupiah. Sekitar 800 euro. Di Prancis, tes yang sama akan menelan biaya setidaknya 5.000 hingga 8.000 euro. Harganya kurang dari 1/10-nya. Amelie dan saya saling berpandangan. Dan kami serempak mengangguk. Kami akan melakukan tesnya. Kami melakukan CT scan pada hari itu juga. 30 menit setelah mendaftar, kami sudah masuk ke ruang pemeriksaan. Di Prancis, untuk satu CT scan saja, kami harus membuat janji di hari yang berbeda. Sistem pemeriksaan di hari yang sama ini benar-benar berbeda. Keesokan harinya, kami melakukan bronkoskopi. Biopsi jaringan juga dilakukan bersamaan. Amelie sangat gugup sebelum tes, tetapi tim medis dengan ramah menjelaskan prosedurnya dan menenangkannya. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari. 3 hari itu terasa sangat panjang. Baik saya maupun Amelie menunggu dengan cemas setiap hari. Bagaimana jika diagnosis dari Prancis benar? Bagaimana jika ini benar-benar stadium 4? Harapan yang hancur akan terasa lebih menyakitkan. 3 hari kemudian, kami kembali ke rumah sakit. Kami masuk ke ruang praktik Dr. Santoso. Saya mencoba membaca ekspresinya, tetapi saya tidak bisa. Wajahnya tenang. Dr. Santoso berkata, hasil tesnya sudah keluar. Amelie dan saya serentak menahan napas. Langsung ke kesimpulannya, ini bukan karsinoma non-sel kecil stadium 4. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa, dok? Dr. Santoso melanjutkan penjelasannya. Hasil biopsi menunjukkan bahwa tumor ini adalah tumor karsinoid paru-paru. Ini adalah jenis tumor yang sama sekali berbeda dari kanker paru-paru pada umumnya. Pertumbuhannya sangat lambat dan jarang menyebar. Ini bisa diangkat sepenuhnya melalui operasi. Amelie bertanya, suaranya bergetar. Jadi, saya tidak akan mati? Dr. Santoso tersenyum. Untuk tumor karsinoid paru-paru, jika tumor diangkat melalui operasi, tingkat kesembuhannya lebih dari 90%. Ini adalah tingkat kesembuhan, bukan harapan hidup 5 tahun. Kemungkinan besar, kemoterapi juga tidak diperlukan. Amelie menangis, saya ikut menangis. Kami berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama di ruang praktik itu. Vonis 6 bulan. Rumah sakit terbaik di Prancis mengatakannya. Dan itu salah, Amelie tidak harus mati. Saya bertanya kepada dokter, bagaimana ini mungkin?
Dua rumah sakit di Prancis memberikan diagnosis yang sama, bagaimana mereka bisa salah? Dokter menjelaskan, tumor karsinoid paru-paru adalah tumor yang sangat langka. Hanya menyumbang sekitar 1,2% dari semua tumor paru-paru. Karena sangat langka, ahli patologi yang kurang berpengalaman bisa salah mengidentifikasinya sebagai kanker paru-paru biasa. Terutama hasilnya bisa berbeda tergantung pada metode pewarnaan yang digunakan selama biopsi. Penanda pewarnaan yang digunakan rumah sakit di Prancis berbeda dengan yang kami gunakan, dan perbedaan itu tampaknya menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Mendengar itu, saya merasakan kemarahan dan kelegaan pada saat yang bersamaan. Kemarahan terhadap rumah sakit di Prancis. Rumah sakit afiliasi Sorbonne yang beging diagung-agungkan bisa membuat kesalahan seperti ini. Dan kelegaan, tentu saja, karena Amelie bisa hidup. Dr. Santoso berkata, operasi sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Lebih baik mengangkat tumor sebelum membesar. Jika Anda mau, Anda bisa menjalani operasi di rumah sakit kami. Amelie bertanya. Bisakah saya dioperasi di Indonesia? Tentu saja. Kami memiliki ahli bedah toraks yang berspesialisasi dalam operasi paru-paru. Banyak pasien asing juga datang ke sini. Amelie dan saya berdiskusi sejenak. Kami bisa saja kembali ke Prancis untuk operasi, tetapi kepercayaan kami pada sistem medis Prancis telah hancur total. Selain itu, kami tidak tahu berapa biaya operasi di Prancis. Saya bertanya kepada dokter, berapa biaya operasi di Indonesia? Dokter menjawab, untuk operasi torakoskopi, termasuk biaya operasi dan rawat inap, biayanya sekitar 120 hingga 150 juta rupiah. Sebagai pasien asing, asuransi kesehatan tidak berlaku, tetapi ini masih jauh lebih murah daripada di Prancis, 120 hingga 150 juta rupiah. Sekitar 7.000 hingga 9.000 euro. Di Prancis, operasi yang sama akan menelan biaya setidaknya 100.000 euro. Bahkan dengan asuransi, biaya yang harus ditanggung sendiri bisa mencapai puluhan ribu euro. Saya menatap Amelie. Ia mengangguk. Saya akan dioperasi di sini, di Indonesia. Tanggal operasi ditetapkan seminggu kemudian. Di Prancis, untuk menjadwalkan operasi saja, butuh waktu setidaknya 1 bulan. Bisa dioperasi di rumah sakit besar hanya dalam seminggu? Saya sekali lagi dibuat takjub oleh efisiensi sistem medis di Indonesia. Kami melakukan serangkaian tes praoperasi, EKG, tes fungsi paru-paru, tes darah. Semua tes selesai dalam 1 hari. Di Prancis, untuk melakukan semua tes ini, kami harus mengunjungi beberapa tempat berbeda selama beberapa hari. Sehari sebelum operasi, Amelie dirawat inap. Kamarnya adalah kamar pribadi. Pemandangan kota Jakarta terlihat dari jendela. Kamar itu terasa seperti kamar hotel, luas, bersih, dengan kamar mandi pribadi. Sangat berbeda dari kamar rumah sakit di Prancis. Seorang perawat datang untuk menjelaskan tentang operasi. Ia adalah perawat yang bisa berbahasa Inggris dari Pusat Pasien Internasional. Ia dengan ramah menjelaskan setiap detail. Proses operasi, metode anestesi, periode pemulihan. Malamnya, dokter bedah yang akan mengoperasi datang. Dokter Prabowo, seorang ahli bedah toraks. Ia memegang tangan Amelie dan berkata, jangan khawatir. Kami akan melakukannya dengan baik. Besok akan menjadi awal dari kehidupan baru Anda. Amelie, dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan terima kasih. Malam itu, saya begadang di samping Amelie. Ia bilang tidak bisa tidur. Ia gugup, takut, sekaligus bersemangat. Amelie berkata, Chloe, seandainya aku tidak datang ke Indonesia, apa yang akan terjadi padaku? Saya tidak menjawab. Saya tidak ingin memikirkannya. Amelie melanjutkan, aku mungkin akan mati di Prancis, hanya menerima kemoterapi. Mati karena mengira aku menderita kanker paru-paru stadium 4, tanpa pernah tahu penyebab sebenarnya. Saya menggenggam tangannya erat. Hal itu tidak terjadi. Kamu ada di sini. Besok, setelah operasi, kamu akan sehat kembali. Amelie mengangguk. Ya, besok adalah kehidupan baru. Keesokan paginya pukul 7, kami pindah ke ruang operasi. Saya mengantar sampai di depan pintu. Amelie, berbaring di tempat tidur, menatap saya sebelum masuk. Ia melambaikan tangan dan tersenyum. Sampai jumpa lagi, Chloe. Saya balas melambai. Saya berusaha keras untuk tidak menangis. Pintu ruang operasi tertutup. Saya duduk di ruang tunggu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. 3 jam berlalu. Setelah sekitar 3,5 jam, seorang perawat keluar dan memanggil saya. Anda walinya. Operasinya berjalan lancar, saya hampir saja jatuh terduduk. Kaki saya lemas. Tidak lama kemudian, Dr. Prabowo keluar. Operasinya sukses. Kami berhasil mengangkat tumornya dengan bersih. Tidak ada tanda-tanda penyebaran ke jaringan di sekitarnya. Prognosisnya akan sangat baik. Air mata saya mengalir deras. Terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa saya katakan. Ketika Amelie kembali ke kamar dari ruang pemulihan, ia masih dalam pengaruh anestesi.
Ia membuka matanya dengan susah payah dan mencari saya. Chloe. Aku di sini. Aku selamat. Selamat. Operasinya sukses. Amelie tersenyum tipis dan kembali memejamkan mata. Masa rawat inapnya adalah 5 hari. Karena ini adalah operasi torakoskopi, pemulihannya cepat. Selama dirawat, para perawat sangat ramah. Mereka datang setiap 2 jam untuk memeriksa kondisinya, menanyakan apakah ia kesakitan, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Di rumah sakit Prancis, untuk memanggil perawat saja kita harus menekan tombol dan menunggu 30 menit. Di sini, bahkan sebelum kami panggil, mereka sudah datang. Makanan rumah sakit juga luar biasa. Itu adalah makanan Indonesia. Dan rasanya benar-benar lezat. Bubur, sup, lauk pauk. Saya tidak menyangka makanan rumah sakit bisa seenak ini. Makanan rumah sakit di Prancis terkenal tidak enak. Pada hari kepulangan, kami menerima tagihan akhir. Totalnya 140 juta rupiah, atau sekitar 8.500 euro. Jika kami menerima perawatan yang sama di Prancis. Berapa biayanya? Saya menghitungnya kemudian. CT scan dan biopsi sekitar 8.000 euro. Operasi torakoskopi sekitar 100.000 euro. Rawat inap 5 hari sekitar 15.000 euro. Obat-obatan dan lain-lain sekitar 5.000 euro. Totalnya sekitar 128.000 euro, 8.500 euro di Indonesia, 128.000 euro di Prancis. Untuk perawatan yang sama, selisih harganya lebih dari 15 kali lipat. Tentu saja, ini bukan hanya masalah uang. Di Prancis, kami bahkan tidak mendapatkan diagnosis yang benar sejak awal. Rumah sakit terbaik di Prancis membuat kesalahan diagnosis. Jika kami tidak datang ke Indonesia, Amelie mungkin sudah menderita karena efek samping kemoterapi dan akhirnya meninggal. Meninggal karena mengira ia menderita kanker paru-paru stadium 4, padahal sebenarnya itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan operasi. Apakah ini masuk akal? Setelah keluar dari rumah sakit, kami awalnya berencana untuk kembali ke Prancis sesuai jadwal. Tetapi Amelie berkata, mari kita tinggal beberapa hari lagi. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu di Indonesia. Saya setuju. Kami mengubah tiket pesawat dan tinggal seminggu lagi. Kami tidak bisa melakukan aktivitas berat karena baru saja operasi, tetapi jalan-jalan santai masih memungkinkan. Kami menjelajahi Jakarta dengan santai. Kami kembali ke Monas. Kali ini, kami hanya duduk di taman sambil minum kopi dan memandangi monumen itu. Amelie berkata, saat pertama kali kita ke sini, aku pikir ini adalah yang terakhir kalinya. Tapi sekarang, aku tahu aku bisa datang lagi. Aku bisa datang setiap tahun jika aku mau. Setiap tahun, kami kembali ke kota tua. Kali ini, kami tidak sibuk berfoto. Kami hanya berjalan perlahan dan menikmati suasananya. Berdiri di depan Museum Fathahillah, Amelie berkata, saat pertama kali aku di sini, aku berpikir dalam hati, ini adalah pemandangan terakhir yang akan kulihat dalam hidupku. Tapi melihatnya lagi sekarang, rasanya benar-benar berbeda. Bagaimana bedanya? Dulu terasa seperti perpisahan. Sekarang, terasa seperti sebuah awal. Saya merangkul bahu, Amelie. Perjalanan ini dipenuhi banyak air mata, tetapi sekarang, kami bisa tersenyum. Sehari sebelum kami kembali ke Prancis, Amelie menulis surat untuk saya, tulisan tangan. Untuk Chloe. Terima kasih telah menyapaku 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, kau adalah sahabat terbaikku. Dan dalam perjalanan ini, kau menjadi penyelamat hidupku. Jika kau tidak mengajakku ke Indonesia, aku mungkin sekarang berada di ranjang rumah sakit di Prancis, menjalani kemoterapi, berpikir bahwa aku akan mati dalam 6 bulan tanpa tahu apa-apa. Indonesia menyelamatkan hidupku. Dan kaulah yang membawaku terbang ke Indonesia. Terima kasih, Chloe. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu seumur hidupku. Sahabatmu, Amelie. Saya menangis terseduh-seduh membaca surat itu. 11 Mei 2024, kami naik pesawat dari Jakarta menuju Paris. Saat kami datang ke Indonesia, kami pikir ini adalah perjalanan terakhir. Saat kami pulang, ini adalah awal yang baru. Saat pesawat lepas landas dan daratan Indonesia perlahan mengecil. Amelie menatap keluar jendela dan berkata, aku pasti akan kembali. Indonesia. Setelah kembali ke Prancis, Amelie mendatangi rumah sakit tempat ia didiagnosis. Ia membawa surat diagnosis dan catatan operasi dari Indonesia. Reaksi para dokter di Prancis campur aduk. Awalnya, mereka tidak mau percaya dengan hasil diagnosis dari Indonesia. Tetapi setelah memeriksa kembali slide biopsi dan menganalisis tumor yang telah diangkat, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa diagnosis dari Indonesia benar. Tumor karsinoid. Bukan karsinoma non-sel kecil. Dokter di Prancis meminta maaf kepada Amelie atas kesalahan diagnosis itu. Tetapi ini bukan masalah yang bisa selesai dengan permintaan maaf. Selama berbulan-bulan, Amelie hidup di bawah diagnosis kanker paru-paru stadium 4 dan menjalani kemoterapi yang tidak perlu. Efek sampingnya membuat rambutnya rontok,
berat badannya turun, dan ia menderita kesakitan. Belum lagi trauma psikologisnya. Amelie sedang mempertimbangkan tindakan hukum. Yang terpenting adalah Amelie hidup dan sehat. 6 bulan setelah operasi, Amelie telah pulih sepenuhnya. Rambutnya sudah tumbuh kembali, dan berat badannya sudah normal. Hasil pemeriksaan rutin menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekambuhan. Dokter berkata, Anda sembuh total. Sembuh total. 6 bulan yang lalu, ia divonis sisa hidup 6 bulan, dan sekarang ia dinyatakan sembuh total. Kisah Amelie menjadi viral di internet. Menyebar di media sosial Prancis. 2 rumah sakit di Prancis salah diagnosis, Rumah Sakit Indonesia memperbaikinya. Vonis mati 6 bulan dibatalkan. Biaya medis di Indonesia hanya sebagian kecil dari biaya di Prancis. Beberapa media menghubungi kami untuk wawancara. Amelie menyetujui beberapa di antaranya. Ia ingin membagikan pengalamannya untuk menyoroti masalah dalam sistem medis Prancis dan pentingnya mencari opini kedua. Minat terhadap wisata medis ke Indonesia juga meningkat. Banyak orang Prancis, setelah mendengar kisah Amelie, pergi ke Indonesia untuk pemeriksaan kesehatan. Biayanya terjangkau, waktu tunggunya singkat, dan kualitas medisnya tinggi. Saya juga tidak bisa melupakan pengalaman saya di Indonesia. Ambulans datang dalam 10 menit. Janji temu pemeriksaan di rumah sakit besar didapat dalam 2 hari. Biaya pemeriksaan detail hanya sekitar 800 euro. Biaya operasi dan rawat inap total sekitar 8.500 euro. Perawat yang datang memeriksa setiap 2 jam. Makanan rumah sakit yang lezat. Hal-hal yang tidak terbayangkan di Prancis, tentu saja, sistem medis Indonesia mungkin tidak sempurna. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi setidaknya dalam kasus Amelie, Indonesia telah menyelamatkan nyawanya. Nyawa yang hampir direnggut oleh sistem di negaranya sendiri. Amelie sering mengatakan sekarang, aku hidup berkat Indonesia. Indonesia memberiku kehidupan kedua. Saya setuju. Daftar keinginan 10 tahun kami telah terwujud. Monas, Kota Tua, Ancol kami telah mengunjungi semuanya. Tetapi keajaiban yang sebenarnya tidak terjadi di sana. Keajaiban yang sebenarnya terjadi di ruang praktik dokter Santoso di rumah sakit di Jakarta. Ketika ia berkata, ini bukan kanker paru-paru stadium 4. Satu kalimat itu mengubah hidup Amelie. Dan juga hidup saya. Kami berjanji, kami akan pergi ke Indonesia setiap tahun. Untuk merayakan persahabatan kami, dan untuk merayakan ulang tahun kedua Amelie, Indonesia sekarang bukan lagi sekadar negara yang kami sukai. Indonesia adalah penyelamat hidup kami. Vonis sisa hidup 6 bulan. Hari ketika vonis itu dijatuhkan, kami putus asa. Tetapi Indonesia membatalkan vonis itu. Indonesia menyelamatkan sahabatku yang hampir dibunuh oleh diagnosis yang salah. Inilah kisah kami. Dan kisah ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru.